Satrio Piningit dalam cerita Setan Gundul menjadi raja. Setan Gundul menjadi raja. Munculnya setan gundul menjadi ratu atau raja berawal dari semaraknya mitos harapan munculnya Satrio Piningit atau Ratu Adil pada tahun 2014 silam. Muncul di masyarakat, mendambakan munculnya Ratu Adil yang bisa membawa perubahan negara untuk rakyat bisa keluar dari kesusahan dan penderitaan. Oligarki yang licik dan cerdik saat itu menangkap sinyal budaya tradisi cerita wayang di Jawa dan Sunda yang awalnya ini bersumber dari mitologi Hindu Jawa. Cangcut Taliwondo bergegas segera membuat cerita karangan. Cerita keluar dari pakem, memoles cerita untuk menghipnotis rakyat bahwa saat ini benar-benar akan lahir Satrio Piningit atau Ratu Adil yang akan menjadi raja yang sangat bijaksana. Rakyat terbuai dan terlena dengan liciknya oligarki yang sempurna, membuat lakonnya menjadi raja. Tetapi yang muncul setan gundul yang menjadi raja. Makin lama permainan oligarki semakin menemukan momentumnya. Semua masuk dalam kendali sang dalang oligarki. Oligarki mengetahui sastra Jawa. Petruk menjadi raja masih hidup, khususnya masyarakat Jawa, dengan canggih memanipulasi proses politik. Petruk jadi-jadian menjadi raja karangan tentang Ratu Adil, khususnya di masyarakat Jawa mendatang. Akan tetap muncul dengan berbagai versi dan ragamnya. Pemahaman dan persepsi masyarakat Jawa sebagian meyakini bahwa filosofi harapan Petruk menjadi raja karena percaya bahwa Petruk itu sejatinya para dewa yang secara filosofi sejatinya membela rakyat kecil. Artinya, jangan main-main dengan rakyat kecil. Dalam konteks kekuasaan lakon Petruk jadi ratu, ini adalah sebuah serangan cerita tambahan yang keluar dari pakem dan menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan yang makin otoriter dan diktator. Lakon Petruk jadi raja adalah sindiran terhadap kekuasaan tentang bagaimana jika rakyat kembali menarik mandat dari penguasa yang tidak amanah untuk mendobrak kemandangan, mendobrak ketidakadilan dan kezaliman. Dalam konteks politik kiwari, misalnya dominasi oligarki mesti didobrak oleh rakyat agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hanya sebagai budak oligarki. Rakyat harus dijaga dari cerita karangan oligarki jilid selanjutnya. Pada saat itu, jangan sampai terlena atau tertipu dan terjebak pada lubang yang sama. Pemilu 2014 menyisahkan tiupan yang berlanjut pada pemilu 2019. Oligarki mulai bengis, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU. Kalau pemilu atau Pilpres 2024 tetap dalam kendali oligarki, berapa lagi yang harus meninggal? Saatnya rakyat menggugat sebagai pemilik kedaulatan, turunkan setan gundul sebagai raja tata kembali negara ini. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli agar negara bisa normal. Memburu waktu
Jangan sampai negara ini hancur gara-gara raksasa oligarki. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jayabaya selain seorang raja, juga seorang pujangga. Banyak ramalan yang sudah terbukti hingga saat ini. Dan salah satu ramalan yang belum terwujud adalah kemunculan Satrio Piningit. Siapakah Satrio Piningit itu yang dimaksud oleh Jayabaya? Saat ini masih menjadi teka-teki. Yang jelas, Jayabaya memberikan kriteria bahwa Satrio Piningit nanti adalah Ratu Adil. Rahayu, Rahayu, Rahayu.